Selamat siang, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok Sesuai dengan Doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023. Seperti biasa ya, saya menyampaikannya tidak di Pintar 109, tapi saya sekarang ada di Jogja di penginapan Sleepbox ya, di Jalan AM Sangaji, Yogyakarta. Nah, kita sudah sampai di Keluaran pasal 8 ayat 16 sampai 18. Itulah ketiga nyamuk ya, Keluaran 8 ayat 16 sampai 18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Nah, ini itulah yang ketiga. Tadi yang kedua, ahli-ahli Mesir masih bisa, tapi yang ketiga ini mereka tidak bisa niru ya. Apa itu? Nyamuk. Jadi Tuhan menyuruh supaya Harun mengulurkan tongkatnya dan mengulurkan itu ke debu tanah. Jadi tongkatnya Harun dipukulkan ke debu tanah dan debu itu berterbangan. Nah, debu itu menjadi nyamuk. Wah, bayangkan debu jadi nyamuk itu sangat banyak sekali. Jadi dikatakan maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Jadi tidak hanya di satu tempat, nyamuk itu ada di seluruh Mesir. Bahkan dikatakan dia menghinggapi manusia, menggigitnya, dan juga menggigit binatang-binatang katanya ya. Nah, jadi debu itu maka hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di situ tanah Mesir ya. Walaupun digetoknya di sebelah sini ya, pertambangan debu, tapi ketika debu itu ada di seluruh Mesir, nah debu itu selalu jadi nyamuk. Bayangin ya, debu bisa jadi nyamuk, itu dari mana itu datangnya ya. Itulah mukjizat Tuhan ya. Nah, ahli Mesir juga niru, pengen buat juga debu jadi nyamuk, tapi ternyata dikatakan di situ ya, para ahli itu pun membuat demikian juga dengan ilmu mantranya ya. Tetapi mereka tidak dapat. Nah, dulu mereka dapat kodok ya, jadi kodok katak itu bisa. Sekarang mereka nggak bisa niru debu jadi nyamuk ya, nggak dapat. Mau sampai guling-guling kayak jungkir balik itu ahli Mesir nggak bisa ya, nggak bisa meniru apa yang sudah Tuhan buat ya. Jadi tetap Tuhan jauh lebih hebat daripada semua mantra, semua ahli Mesir dan semuanya ya. Tuhan jauh lebih hebat. Dan dikatakan bahwa nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia, pada binatang ya, nggak luput. Seperti katak juga masuk ke semua tempat, juga nyamuk. Kita nggak tahu tuh bagaimana tuh bentol-bentolnya gitu nyamuk ya, nggak hanya orang tapi juga binatang. Dan itulah yang Tuhan sudah buat ya. Baru 2 kali ya ditiru, air jadi darah, ada katak, mereka masih bisa niru tongkat jadi ular, mereka masih bisa. Tapi niru debu jadi nyamuk mereka mulai keok ya kan, nggak bisa ya. Sekarang bolehlah menang, mereka bisa tawa-tawa kemarin-kemarin. Sekarang wah nggak bisa, mereka nggak bisa niru ya, nggak bisa plagiat ya. Nah, yang jelas itu Tuhan yang buat, dan debu bisa jadi nyamuk. Nah, tujuannya apa? Supaya Fir'aun tahu bahwa Allahnya orang itu adalah Allah yang hebat, yang luar biasa, yang sanggup membuat apapun yang mereka tidak bisa. Nah, tujuannya apa? Supaya
Firaun mengizinkan orang Israel itu keluar dari Mesir dan beribadah kepada Yahweh atau kepada Tuhan. Jadi ingat, mungkin sekarang banyak orang yang bisa ya menyengi atau mengejek orang-orang Kristen. Tapi ingat, Tuhan yang itu tuh jauh lebih hebat daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Coba aja nanti dibuktikan ya. Pasti dia lebih hebat. Maka kita nggak usah khawatir. Kita sudah tepat ya menyembah Tuhan yang benar dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu saja firman Tuhan. Kalau pada siang hari ini, sampai ketemu lagi yang akan datang. Selamat siang.